Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga limpahan rahmatnya sampai kepada kita semua hingga akhir zaman. Langsung saja perkenalkan, nama saya Budianto. Saya mahasiswa dari Institut Komputer dan Manajemen Informatika IKMI Ristina Bekasi yang bertempat di Jalan Yosudarso, Ruko Plaza Cikarang, Blok A4 sampai A5, Cikarang Utara, Bekasi. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang kewarganegaraan yang berjudul Anak Hasil Perkawinan Campuran menurut Undang-Undang Dasar 1945. Bahwasanya setiap warga negara kita menganut asas kewarganegaraan tunggal, bahwa dijelaskan dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 yang berbunyi, anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan. Intinya, jika ingin menjadi warga negara Indonesia, maka setiap orang berhak tinggal menetap di negara Indonesia kurang lebih 5 tahun. Dalam ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi warga negara Indonesia dan bisa menjadi warga negara asing, asalkan ada berbagai syarat. Adapun menjadi warga negara Indonesia apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warga negara asing dan pria warga negara Indonesia yang telah dijelaskan dalam pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958, maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya. Kalaupun ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, si anak terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Bila suami meninggal dunia dan anak-anak masih di bawah umur, tidak jelas apakah istri dapat menjadi wali bagi anak-anaknya yang menjadi warga negara Indonesia. Bila suami yang berstatus pegawai negeri meninggal, tidak jelas apakah istri warga negara asing dapat memperoleh pensiun suami. Intinya yaitu apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seseorang wanita warga negara asing dengan warga negara Indonesia, maka si anak berhak mengikuti ayahnya menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, jika menjadi warga negara asing, apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seseorang wanita warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai warga negara asing, sehingga harus dibuatkan paspor di kedutaan besar ayahnya dan dibuatkan kartu izin tinggal sementara atau yang biasa disebut dengan KITAS.
yang harus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak begitu murah. Dalam hal terjadi perceraian, akan sulit bagi ibu untuk mengasuh anaknya. Walaupun pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 dimungkinkan bagi seorang ibu warga negara Indonesia yang bercerai untuk memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah umur dan berada di bawah pengasuhannya. Namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan. Entah mengapa sulit dilakukan, saya juga kurang begitu paham. Masih terkait dengan kewarganegaraan. Anak dalam Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 dijelaskan bahwa hilangnya kewarganegaraan ayah juga mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan anak-anaknya yang memiliki hubungan hukum dengannya dan belum dewasa, belum berusia 18 tahun, dan belum menikah. Hilangnya kewarganegaraan ibu juga mengakibatkan kewarganegaraan anak yang belum dewasa, belum berusia 18 tahun, atau belum menikah, menjadi hilang apabila anak tersebut tidak mengikuti hubungan hukum dengan ayahnya. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan baru juga sudah dijelaskan bahwa pengaturan mengenai anak hasil perkawinan campuran. Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas kewarganegaraan umum maupun universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Kewarganegaraan baru dijelaskan ada berbagai asas. Asas diantaranya yaitu asas ius sanguinis yang biasa dikenal dengan law of the blood, yang artinya bahwa asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunannya, bukan berdasarkan negara tempat kelahirannya. Yang diartikan bahwa setiap orang berhak mempunyai keturunan dan mempunyai tempat tinggal. Apabila seorang anak lahir di warga negara asing, maka dia berhak mengikuti kedua orang tuanya tempat kelahirannya. Yang kedua yaitu asas ius soli, yang biasa disebut law of the soil. Secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang baru. Yang dari asas ius soli ini kebalikan dari asas ius sanguinis, yang mana asas ius soli ini berdasarkan dari tempat kelahiran seseorang, bukan dari hasil keturunan. Maka ditarik garis bawahi, yang perlu digarisbawahi bahwa asas ius soli ini merupakan asas seseorang yang mana setiap kewarganegaraannya berhak mengikuti dari tempat kelahirannya, bukan dari berdasarkan keturunan. Yang ketiga yaitu asas kewarganegaraan tunggal, adalah asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat yaitu asas kewarganegaraan ganda. Terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang yang baru pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau disebut dengan bipatrid, ataupun tanpa kewarganegaraan apatrid. Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang merupakan suatu pengecualian
mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, maka hilangnya kewarganegaraan ayah dan ibu apabila seorang anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang. Kewarganegaraan ganda pada anak hasil perkawinan campuran dijelaskan juga dalam undang-undang. Apabila anak yang lahir dari perkawinan seseorang wanita warga negara Indonesia dengan pria warga negara asing maupun anak yang lahir dari perkawinan seseorang warga negara asing dengan pria warga negara Indonesia sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia, anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin, maka ia harus menentukan pilihannya. Tergantung dari seorang anak, dia mau menganut dari warga negara ibunya maupun warga negara ayahnya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 tahun setelah anak berumur 18 tahun atau setelah kawin. Ditarik hasil kesimpulan bahwa jika seorang anak itu memilih, maka diberikan jangka waktu 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah menikah. Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Namun, perlu dicermati apakah pemberian kewarganegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak. Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada 2 yurisdiksi. Indonesia memiliki sistem hukum perdata internasional. Peninggalan Hindia Belanda dalam hal status personal Indonesia menganut asas konkordasi yang antaranya tercantum dalam pasal 16A, 16B, yang artinya mengikuti pasal 6AB Belanda yang disalin lagi dari pasal 3 Kode Sivil Prancis. Berdasarkan pasal 16AB, dianut prinsip nasionalitas untuk status personal. Hal ini berarti warga negara Indonesia yang berada di luar negeri sepanjang mengenai hal-hal yang terkait dengan status personalnya tetap berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasional Indonesia. Sebaliknya, menurut jurisprudensi, maka orang-orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dipergunakan juga hukum nasional mereka sepanjang hal tersebut masuk dalam bidang status personal mereka. Dalam jurisprudensi Indonesia yang termasuk status personal antara lain seperti perceraian, pembatalan perkawinan, perwakilan anak-anak, wewenang hukum, dan kewenangan melakukan perbuatan hukum soal nama, soal status anak-anak yang di bawah umur. Bila dikaji dari segi hukum perdata internasional, warganegaraan ganda juga memiliki potensi masalah. Misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas. Maka seseorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya bila ketentuan antara hukum negara yang satu dengan hukum yang lain tidak bertentangan, maka tidak ada masalah. Namun bagaimana bila ada pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain, lalu pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana? Lalu bagaimana kita bila ketentuan yang satu melanggar asas ketertiban umum pada ketentuan negara yang lain?
Sebagai contohnya adalah dalam hal perkawinan. Menurut hukum Indonesia, terdapat syarat material dan formal yang perlu dipenuhi. Ketika seorang anak yang belum berusia 18 tahun hendak menikah, maka harus memenuhi kedua syarat tersebut. Syarat material harus mengikuti hukum Indonesia, sedangkan syarat formal mengikuti hukum tempat perkawinan yang dilangsungkan. Misalnya, anak tersebut hendak menikahi pamannya sendiri, hubungan darah garis lurus ke atas. Berdasarkan syarat material, hukum Indonesia, hal tersebut sangat dilarang di warga negara Indonesia, yang mana telah dijelaskan bahwa hukum dari negara pemberian kewarganegaraan yang lain, hal tersebut diizinkan. Lalu itu semua tergantung dari ketentuan mana yang harus diikutinya. Diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Pasal 8. Hal tersebut yang tampaknya perlu dipikirkan dan dikaji oleh para ahli hukum perdata internasional sehubungan dengan kewarganegaraan ganda tersebut. Maka setiap warga negara Indonesia berhak mengikuti semua peraturan yang ada di warga negara Indonesia. Mengulas lagi dari berbagai asas-asas yang dianut dalam undang-undang, bahwa terdapat berbagai asas, antara lain asas ius sanguinis atau law of the ball, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan dari negara tempat kelahiran. Ini diterangkan bahwa jika seorang anak lahir di warga negara asing, maka dia tidak berhak menjadi warga negara dari tempat dia lahir, melainkan dia menjadi warga negara Indonesia maupun asing yang mana orang tuanya bertempat tinggal maupun menetap di warga negara tersebut. Terus selanjutnya asas ius soli, law of the soil. Secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Asas ius soli ini berkebalikan dengan asas ius sanguinis, bahwasanya asas ius soli ini merupakan pemberian kewarganegaraan menurut tempat kelahiran, sedangkan asas ius sanguinis tadi pemberian kewarganegaraan berdasarkan keturunan mereka, entah dari keturunan seorang ayah maupun ibu warga negara asing maupun ayah ibu warga negara Indonesia. Dijelaskan bahwa asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Maka setiap orang berhak maupun wajib mengikuti asas kewarganegaraan tunggal memiliki. Ini berlaku di negara kita, yaitu negara tercinta, negara Indonesia. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah suatu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda maupun bipatrid ataupun tanpa kewarganegaraan apatrid. Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang merupakan suatu pengecualian. Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, maka
hilangnya kewarganegaraan ayah dan ibu. Alasannya kenapa suatu kewarganegaraan anak bisa hilang? Karena anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak juga ikut hilang. Dan di Indonesia juga mengatur dalam berbagai asas yang tadi, dan Indonesia berhak memilih yaitu sebagai asas kewarganegaraan tunggal, yang bahwasanya dijelaskan di pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang berbunyi anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat dan berada di Indonesia. Bisa digarisbawahi bahwasanya jika menjadi suatu warga negara Indonesia, maka setiap orang berhak dan wajib tinggal di Indonesia kurang lebih 2 tahun menetap di Indonesia. Dan setiap anak jika lahir di Indonesia, maka dia berhak menjadi warga negara Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan menjadi tanpa kewarganegaraan. Ini sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Pasal 13 ayat 1 nomor 62 tahun 1958. Bahwasanya di dalam perundang-undangan telah dijelaskan berbagai macam perihal pokok tentang pengasuhan suatu anak. Bahwasanya di Indonesia seringkali terjadi banyak pelecehan seksual maupun pelecehan apapun juga terkandung dalam pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita berhak memilih kewarganegaraan dan kita berhak mengatur diri kita sendiri asalkan tidak melenceng dari Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang 1945 berbagai pasal maupun ayat telah dijelaskan. Yang saya ingat bahwasanya setiap warga negara Indonesia itu berhak dan wajib tinggal di Indonesia kurang lebih 2 tahun maupun 5 tahun bertempat tinggal di Indonesia, maka berhak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Selain pula, setiap warga negara Indonesia harus mengikuti suatu prosedur maupun aturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwasanya anak yang telah lahir menjadi warga negara Indonesia, anak tersebut kewarganegaraan anaknya mengikuti ayahnya. Kalaupun ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, si anak terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Bila suami meninggal dunia dan anak-anak masih di bawah umur, tidak jelas apakah istri dapat menjadi wali bagi anak-anaknya
yang menjadi warga negaranya Indonesia bila suami yang berstatus pegawai negeri meninggal tidak jelas apakah istri warga negara asing dapat memperoleh pensiun suami. Ya, dari pasal 1 huruf B Undang-Undang nomor 62 tahun 1958 menjelaskan bahwa setiap anak itu berhak mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Jikapun entah suatu saat ayahnya meninggal, maka seorang ibu berhak memberikan kewarganegaraannya, entah dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seseorang wanita warga negara Indonesia dengan pria warga negara asing, anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai warga negara asing, sehingga di dalam kelahirannya pun harus dibuatkan paspor guna untuk mengetahui berbagai warga negara Indonesia, entah menjadi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Di dalam pembuatan paspor itu memerlukan biaya tidak begitu murah, melainkan memerlukan biaya yang sangat mahal, karena pembuatan paspor kita harus datang ke kedutaan besar seorang ayahnya dan dibuatkan kartu izin tinggal sementara yang biasa disebut dengan KITAS, kartu izin tinggal sementara, yang harus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak murah. Jika dalam hal terjadi perceraian, akan sulit bagi ibu untuk mengasuh anaknya, walaupun pada pasal 3 Undang-Undang nomor 62 tahun 1958 dimungkinkan bagi seorang ibu warga negara Indonesia yang bercerai untuk memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah umur dan berada di bawah pengasuhannya. Namun dalam praktek hal ini sulit kita lakukan, karena dalam perceraian itu juga sudah diatur dalam undang-undang, entah cara pengasuhan anak maupun semuanya sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Masih terkait dengan kewarganegaraan anak, dalam Undang-Undang nomor 62 tahun 1958, hilangnya kewarganegaraan ayah juga mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan anak-anaknya yang memiliki hubungan hukum dengannya dan belum dewasa, belum berusia 18 tahun, maupun belum menikah. Hilangnya kewarganegaraan ibu juga mengakibatkan kewarganegaraan anak yang belum dewasa, belum berusia 18 tahun maupun belum menikah menjadi hilang apabila seseorang anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Menurut undang-undang juga sudah dijelaskan berbagai cara serta cara pengasuhan suatu anak sudah banyak dijelaskan di dalam undang-undang. Di dalam pengaturan mengenai anak hasil perkawinan campuran, Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas kewarganegaraan yang telah saya jelaskan tadi, bahwa setiap warga negara
itu menganut berbagai asas. Asas diantaranya yaitu asas ius sanguinis, asas ius soli, asas kewarganegaraan tunggal, asas kewarganegaraan ganda. Di mana di warga negara Indonesia ini kita menganut asas kewarganegaraan tunggal. Apa yang dimaksud dengan asas kewarganegaraan tunggal? Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Maka setiap orang berhak menentukan satu kewarganegaraannya saja, entah dari pihak ibu maupun dari pihak ayah, asalkan dengan syarat mereka sudah menetap dan tinggal selama-lamanya 5 tahun di Indonesia. Di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda ataupun tanpa kewarganegaraan yang biasa disebut dengan bipatrid maupun apatrid. Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan suatu pengecualian mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu. Apabila anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang. Ini sama saja halnya yang berlaku di Indonesia, tapi di Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda maupun tanpa kewarganegaraan. Kewarganegaraan ganda pada anak hasil perkawinan campuran berdasarkan undang-undang, anak yang lahir dari perkawinan seseorang wanita warga negara Indonesia dengan pria warga negara asing maupun anak yang lahir dari perkawinan seseorang wanita warga negara asing dengan pria warga negara Indonesia. Mereka sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun maupun sudah menikah, maka ia harus menentukan suatu pilihannya. Entah mereka mengikuti dari warga negara asing dari ibunya maupun ayahnya. Maka di dalam pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan setidaknya paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun ataupun setelah menikah. Pemberian kewarganegaraan ganda merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Di sini juga pemberian kewarganegaraan ganda merupakan pikiran yang positif. Mengapa sedemikian rupa? Karena pemberian kewarganegaraan ini harus kita pikirkan secara positif dan secara matang. Karena apabila kita tidak memikirkan secara cermat maupun matang, maka akan menimbulkan permasalahan yang baru. Di kemudian harinya, seseorang bisa tidak mengenal suatu asas kewarganegaraan dan mereka tidak menjadi warga negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Dijelaskan bahwa memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada 2 yurisdiksi. Indonesia memiliki sistem hukum perdata internasional, yaitu merupakan hukum perdata internasional peninggalan Hindia Belanda. Mengapa sedemikian rupa? Karena dalam hal status personal Indonesia menganut asas konkordasi yang diantaranya tercantum dalam pasal 16 AB.
mengikuti pasal 6AB Belanda yang disalin lagi dalam pasal 3 Kode Sivil Perancis. Berdasarkan pasal 16AB tersebut dianut prinsip nasionalitas untuk status personal. Hal ini berarti warga negara Indonesia yang berada di luar negeri sepanjang mengenai hal-hal yang terkait dengan status personalnya tanpa berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasional Indonesia. Sebaliknya, menurut jurisprudensi, maka orang-orang yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dipergunakan juga hukum nasional. Mereka sepanjang hal tersebut masuk dalam bidang status personal mereka. Dalam jurisprudensi Indonesia yang termasuk status personal antara lain seperti yang marak di Indonesia, yaitu salah satunya perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak-anak, wewenang hukum, dan kewenangan melakukan perbuatan hukum, sosial nama, soal status anak yang di bawah umur. Sebagai contoh, sebuah perceraian antara seorang rumah tangga antara ibu dan ayah, maka anak dia kebingungan mau mengikut ayahnya maupun mengikut ibunya, maupun dalam pembatalan perkawinan. Ibaratnya kita sudah mendaftar, lambat laun kita gagal untuk melakukan perkawinan tersebut. Bila dikaji dari segi hukum perdata internasional, warganegaraan ganda juga memiliki potensi masalah. Misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya. Bila ketentuan antara hukum negara yang satu dengan yang lain tidak bertentangan, maka tidak masalah. Namun bagaimana bila ada pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain, lalu pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana? Lalu bagaimana bila ketentuan yang satu melanggar asas ketertiban umum pada ketentuan negara yang lain? Di sini saya akan memberikan sebuah contoh dalam hal perkawinan menurut hukum Indonesia. Terdapat syarat material dan formil yang perlu dipenuhi. Ketika seorang anak yang belum berusia 18 tahun hendak menikah, maka harus memenuhi kedua syarat tersebut. Syaratnya yaitu syarat material dan syarat formil. Syarat material harus mengikuti hukum Indonesia, sedangkan syarat formil mengikuti hukum tempat perkawinan yang dilangsungkan. Yang mana syarat material ini harus mengikuti hukum yang ada di Indonesia tentang masalah perkawinan, semuanya yang diatur dalam warga negara Indonesia. Sedangkan syarat formil yaitu mengikuti hukum tempat perkawinan. Sebagai contohnya, jika seseorang melakukan perkawinan di negara asing, tidak di negara Indonesia, maka seseorang tersebut harus mengikuti adat istiadat dan hukum, di mana
seseorang tersebut melangsungkan perkawinan, maka seseorang tersebut harus mematuhi hukum-hukum yang berlaku di negara tersebut yang dilangsungkannya. Misalkan anak tersebut hendak menikahi pamannya sendiri, hubungan darah garis lurus ke atas berdasarkan syarat material hukum di Indonesia, hal tersebut sangat dilarang. Bahwasanya dalam hukum tersebut juga sudah dijelaskan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun berdasarkan hukum dari negara pemberi kewarganegaraan yang lain, hal tersebut diizinkan. Ini menurut kewarganegaraan lain, tidak berlaku di warga negara Indonesia. Lalu itu semua tergantung dari ketentuan mana yang harus diikutinya. Hal tersebut yang tampaknya perlu dipikirkan dan dikaji oleh para ahli hukum perdata internasional sehubungan dengan kewarganegaraan ganda ini. Maka kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus memilih warga negara Indonesia dan kita harus menjaganya dengan baik tanpa ada suatu pengecualian. Dari berbagai materi yang telah saya sampaikan tadi, perlu digarisbawahi bahwa warga di Indonesia menganut satu asas, yaitu asas kewarganegaraan tunggal. Asas kewarganegaraan tunggal ini yang berarti di mana suatu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Bila seseorang itu sudah tinggal dan menetap di Indonesia, maka dia berhak menjadi warga negara Indonesia. Setidak-tidaknya mereka sudah tinggal menetap di Indonesia kurang lebih 5 tahun. Di dalam perundangan Indonesia yang berlaku, masalah perkawinan, perceraian, hak asuh anak, semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam materi yang saya sampaikan tadi, saya hanya sedikit memberikan wawasan maupun pengetahuan tentang materi hak asuh jika melakukan suatu perkawinan campuran antara yang satu dengan yang lain, jika ada setiap warga negara Indonesia yang memilih atau menikah dengan warga negara asing. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar, maka kita harus menganut asas dan hukum yang berlaku di negara kita semua. Sebagai warga negara Indonesia, marilah kita jaga keutuhan dan kita jaga martabat bangsa negara Indonesia ini agar bisa dikenal sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar. Cukup sekian sebuah materi kewarganegaraan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, tingkah laku, dan gaya bicara saya kurang sopan dan tidak berkenan menurut Anda.
Karena yang materi yang saya sampaikan ini saya dapat dari berbagai sumber-sumber yang ada di sosial media. Entah mengapa saya ragu dan kurang reflektif maupun kurang kreatif dalam berbicara maupun dalam mengungkapkan sebuah kalimat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena manusia adalah tempatnya salah dan kesempurnaan itu hanyalah semata milik Allah SWT. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.